Dampak bermain handphone di ruangan gelap. Ini slide 1 ya. Kelompok 6. Kelasnya ditambahkan dong. Kelasnya, terus guru pengujinya tambahkan juga. Gambarnya kalian ini aja, gelap-gelapan gitu ya. Nah, nanti ya ditambahkan identitas kelasnya Atira Arahil 8A misalkan. Ini Iya, ntar Bu, lagian, saya tambahkan Bu. lagian ini bikin kelompoknya 8A.6. 8A.6 gitu ya. Bikin kelompoknya. Dampak bermain handphone di ruangan gelap. Kenapa sih pilih judul ini? Misalkan. Coba ceritain dulu sedikit. Kenapa ngambilnya judulnya ini? Ceritain dulu sedikit kenapa ngambil judulnya ini. Karena kebanyakan orang main HP. Kebanyakan main HP-nya tempat gelap. Ya. Ini. Halo, tes. Kenapa begini? Ya, Bu Herda nge-lag. Nggak dengar tadi kenapanya. Kenapa banyak orang, karena banyak orang yang main HP tempat gelap gitu ya. Jangan-jangan kalian juga nih. Iya Bu, termasuk kita Bu. Iya. Oke, bolehlah. Lanjut dong. Langsung ke tujuan ya? Langsung ke tujuan sih. Kok langsung ke tujuan? Ini yang slide kedua, apaan? Oh. Latar belakang. Coba lihat latar belakangnya. Kalian buat daftar isi. Karena slide-nya terbatas, nanti daftar isinya nggak usah ya. Slide-nya kan terbatas 10 slide aja. Lihat tadi slide ketiga. Latar belakang. Kenapa kami memilih melakukan penelitian ini? Kami memilih melakukan penelitian ini karena banyak orang yang bermain handphone di ruang yang gelap dan akhirnya matanya rusak. Emang iya? Ada yang mengaku begitu? Ada yang mengaku begitu ya? Iya Bu. Berapa orang yang udah ngaku ke kalian? Kalau matanya rusak karena main handphone tempat gelap? Dong, jawab dong. Sekitaran berapa? Kisaran berapa? 3 Bu. Kisaran 3. Ada topeng monyet di sini. Nah, jadi anak-anakku sekalian ini terlalu simpel ya untuk latar belakang masalah. Ntar orang nggak tertarik loh buat baca selanjutnya. Jadi kenapa kami memilih judul ini nggak usah ditulis. Jadi kamu kemukakan aja. Nah, jadi kenapa kami memilih melakukan penelitian ininya nggak usah ditulis, langsung dikemukakan aja. Oke Bu. Tapi kalau ini udah masuk kesimpulan, orang yang bermain handphone di ruangan yang gelap dan akhirnya matanya rusak.
Maksudnya gimana sih? Nah, tadi kalian bilang bahwa ada beberapa teman kalian, ada beberapa orang yang kalian kenal lah, kayak gitu ya, yang matanya rusak, mereka membuat pernyataan atau membuat pengakuan bahwa nih mata saya nih rusak karena keseringan main handphone tempat gelap, gitu ya, kurang lebih. Iya, Bu. Berarti kalian melakukan penelitian ini untuk membuktikan benar nggak sih bermain handphone di tempat gelap bisa merusak mata gitu? Begitukah? Iya, Bu. Sama mencari tahu kenapa bisa begitu. Oh. Apa penyebabnya? Oh, kenapa penyebabnya? Ya udah, buat latar belakangnya coba. Buat latar belakangnya yang sesuai. Bukan karena banyak orang bermain gadget di tempat gelap ya. Sampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Kalian kan alasannya katanya beberapa orang yang kalian kenal itu membuat pengakuan bahwa matanya rusak karena bermain handphone di tempat gelap. Ya kan? Iya, Bu. Terus kalian penasaran, benar nggak sih gitu? Bermain handphone bikin mata jadi rusak. Iya, Bu. Dan kalau memang bikin mata rusak, apa sih yang bikin mata rusak gitu? Apa yang terjadi Nah, iya, itu, Bu. mata bisa menjadi rusak? Coba kalian atur deh siapa yang mau ngetik atau yang ngediktein. Coba bikin latar belakang masalah yang bagus. Ini kenapa nggak mau nyala ya kipasnya? Kan? Jadi nanti kalian ngambil datanya dengan cara apa? Studi pustaka juga? Studi pustaka juga kah atau survei atau kuesioner? Halo? Survei, Bu. Survei ke apa? Hah? Kan kalau mencari apa yang Dari terjadi. Google, Bu, dari Google. Oh, berarti searching kalau itu. Berarti studi pustaka dia. Ya? Oh iya, Bu. Studi pustaka. Ini udah dibuat belum? Ayo ketik. Kalau memang ada yang membuat pengakuan begitu ya, tapi kalau nggak ada jangan. Jangan. Coba awal dulu Ibu diktein deh paragraf ke-1. Kami memilihnya dihapus aja deh. Nah, jadi paragraf ke-1-nya itu adalah bahwa handphone boleh kalau mau dimulai dengan mengupas atau mengutarakan bahwa handphone banyak sering digunakan baik di tempat gelap dan di tempat terang. Kan? Kemudian titik aja.
Tapi jangan di enter, masih terlalu pendek untuk di enter, ya. Ya. Kita sering mendengar bahwa bermain gadget di tempat gelap dapat menyebabkan kerusakan pada mata. Bisa berakibat gitu, bisa berakibat kerusakan pada mata atau merusak kesehatan mata. Terserah kalian mau ambil yang mana. Kok rambutnya gondrong sih? Senang ya punya rambut gondrong ya? Kebetulan. Jangan buka jilbab dan maksudnya. Suhangtik. Udah dibuat. Udah Bu. Tapi tadi lanjutannya berakibat apaan Bu? Berakibat terserah kalian apakah kerusakan pada mata atau apa. Baru koma, bahkan beberapa orang di antara orang yang saya kenal gitu mengaku bahwa yang matanya yang memiliki permasalahan pada mata permasalahan pada kesehatan mata gitu aja. Koma, mengaku bahwa masalah kesehatan mata yang mereka alami diakibatkan oleh seringnya bermain gadget di tempat gelap gitu aja. Apa tadi Bu? Diakibatkan oleh. Nah, seringnya jangan lupa. Oleh seringnya bermainnya di situ. Boleh langsung ke poin berikutnya. Bukan slide berikutnya, poin berikutnya itu kan masih gantung tuh. Nah, itu baru alasannya doang. Terus maksud tapi kalian... tempatnya udah gak cukup, Bu. Oh, karena nanti diedit. Diedit. Kan tempat itu fasilitas, sedangkan yang utama adalah isinya. Tidak edit ya. Baik, Bu. Dilebarin lagi, coba ditarik-tarik ruangannya biar lebar. Kan itu bisa tarik. Nah, terus ini nggak usah di-enter, jadiin satu aja itu yang udah ditulis. Maksudnya jadiin satu, Bu? Jadiin satu, nggak usah dibedain paragrafnya. Buat satu paragraf aja itu. Lagi. Nah, gitu. Nah, itu baru satu paragraf, itu belum selesai itu. Utarakan dulu maksudnya. Maksud dan tujuan untuk menelitinya. Itu kan baru apa yang terjadi. Yang terjadi adalah seperti ini. Kalian mendengar bahwa ya
bermain gadget di tempat gelap merusak kesehatan mata, dan bahkan ada yang mengaku bahwa matanya sendiri rusak karena bermain gadget tempat gelap. Nah, tapi kan harus ada kata tapi. Akan tetapi Titik atau koma? titik-titik enter. Belum diketahui gitu, apa sih, ya benar apa enggak sih gitu. Secara pasti aja, belum diketahui secara pasti. Benar apa enggak sih setiap orang bermain gadget tempat gelap akan terganggu kesehatan matanya, gitu misalkan. Ya, begitu. Baguslah. Kemudian kalau memang iya, kalau memang benar, kalau memang demikian, atau jika memang demikian, koma dulu tapi. Jika memang demikian, apa sih yang terjadi sehingga mata itu bisa, apa yang mau kalian ungkap kemarin tadi? Apa sebenarnya yang terjadi ya? Atau seperti apa prosesnya, gimana sih yang mau diungkap? Nah, begitu. Bisa terjadi. Nah, enggak pakai tanda, kira-kira itu pakai tanda tanya enggak sih ya? Enggak. Hah? Enggak, Bu. Enggak ya. Berarti paragraf terakhir. Pakai deh. Enggak, dibaca aja. 2 ya kalau gitu. 2 tanda tanyanya. Kan ada 2 pertanyaan di situ. Kerusakan mata. Nah, gitu. Kemudian paragraf berikutnya, enter dulu. Nah, untuk mengungkap apa kebenarannya, benar atau tidaknya, dan untuk mengetahui bagaimana, apa dan bagaimana, apa penyebabnya, gimana sih? Maka kami akan melakukan penelitian dengan judul, tulis judulnya. Ke belakang. Itu ada singkong manis. Ini barangnya nih.
Itu di badan mobil saya. Itu tuh. Yang bertangkai tuh. Ada masak. Dihapus kasih susu. Nah, jadi deh latar belakangnya. Nah, jadi fenomena yang membuat kalian membuat penelitian itu adalah dua paragraf ini, dua paragraf yang di atas. Kemudian paragraf terakhir ini adalah mengemukakan bahwa kalian bermaksud untuk mengungkapnya. Oke, lanjut. Slide ketiga. Nah, ini sama juga. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Jangan langsung ke tujuan. Poin berikutnya apa? Coba kalian buka Padlet nggak? Coba dibuka Padletnya. Ibu udah share loh. Di Google Classroom, di grup. Buka deh. Nanti PPT-nya jangan lebih dari 10 slide ya. Oke. Oke, Bu. Oke. Coba dibuka nggak Padletnya? Ibu kasih contohnya pula. Ibu kan capek-capek ngetik. Digunakan dong panduannya. Buat rumusan masalah dulu. Nah, kalian buat pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian cari jawabannya di sini. Di dalam penelitian ini. Jangan tujuan dulu ya. Rumusan masalah, Bu. Rumusan masalah. Iya, betul. Nggak apa-apa, satu slide ada tujuan, ada rumusan. Bahkan satu slide itu bisa bab satu aja, semua masuk ke satu slide. Dihemat-hematin tempatnya. Kan nanti orang lihat pamerannya ini lewat handphone. Karena pamerannya di Instagram. Yang penting nggak terlalu padat aja. Nanti diatur aja deh, gampang. Oke, Kalian Bu. mah udah jago ngatur-ngaturnya. Coba dulu, coba. Ini jadiin itu aja Apa, rumusan Bu? masalah dulu. Ini jadi Slide rumusan ini, masalah. Jadi rumusan masalah. Bu. Ya, rumusan masalah coba. Ya, rumusan masalahnya apa? Coba pertanyaannya apa aja yang mau kalian jawab? Yang pengen kalian ketahui itu apa aja? Apaan? Pep. Ini rumusan masalahnya apa? Kalian mau Pertanyaan. Mau full di internet ngambil datanya? Studi ilmiahnya ya? Mau dicari. Oh, seperti itu prosesnya sehingga mata bisa rusak. Misalkan karena radiasinya yang apa namanya? Melemahkan atau seperti apalah. Ibu juga belum pernah baca artikel ilmiahnya. Rumusan masalahnya apa yang mau dipertanyakan? Tadi kan udah ada dua modal kalau tuh. Apa dampaknya bermain HP itu jadi rumusan masalah bisa nggak? Bisa. Tapi kalian mau nanyanya ke siapa? Mau survei ke orang-orang apa mau studi pustaka atau mau dua-duanya? Studi pustaka aja, Bu. Oh, boleh. Biasanya di artikel ilmiah itu juga sama aja, itu juga pertanyaannya. Kira-kira apa ya? Apa sih dampak? Padahal ibu nyontohinnya HP juga ini.
ini kesehatan mata juga, terhadap kesehatan mata juga. Tapi ini terlalu lama kalau ini ya. Kalau Bu Herda ngasih contohnya kemarin judulnya dampak penggunaan gadget terhadap mata. Gadget terhadap mata. Di tempat gelapnya nggak ditulis. Kan kalian spesifik ke tempat gelap. Nah, aduh, kalian kayak bisa copas dari percontohan yang Ibu buat dong. Pertanyaan kedua. Nih, Bu Herda bikin rumusan masalahnya apa ya? Rumusan masalah. Keluhan, tentang keluhan. Gimana? Keluhan apa saja misalkan yang biasanya timbul kalau terlalu sering menggunakan gadget tempat gelap, misal. Tapi itu nggak disebutin keluhan terhadap pada mata ya. Yang timbul pada mata gitu ya. Ada tanya. Terus boleh kalau kalian mau buat pertanyaan juga, berapa lama atau berapa sering sih bermain batas aman bermain gadget di tempat gelap, boleh. Ini cari nanti ya jawabannya. Berapa lama atau seperti apa sih batasan amannya gitu, bermain handphone di tempat gelap. Kan ada aman ada nggak aman, bukan berarti nggak boleh sama sekali. Nah kalau kepepet mati lampu bagaimana kalau nggak gelap? Seperti apa batas amannya? Terus yang terakhir, nah, pertanyaan yang tadi belum dijawab, jika seperti apa juga yang terakhir, seperti apa proses, apa tadi yang pertanyaan kedua yang di latar belakang masalah? Nah, itu aja dicopas. Apa yang menyebabkan kerusakan pada mata bisa terjadi? Nah, yang pertanyaan pertamanya jadi pertanyaan pertama di rumusan masalah. Pertanyaan kedua jadi pertanyaan terakhir. Ya.
Bingung ya, tanda tanyanya 2 apa 1 gitu. Itu 1, Bu. 1 aja, tapi itu dibuat 2 di rumusan masalah ya. Di rumusan Oke. masalah dibuat 2. Iya, Bu. Di latar belakang oke lah, boleh dijadiin 1 aja. Kalian jadi nerapin bahasa Indonesia nih. Jangan-jangan nanti kalian bakalan jadi penulis nih. Mau nggak jadi penulis? Nggak mau, Bu. Kenapa? Ngerjain capek, uangnya dikit ya? Iya. Terus kalian maunya jadi apa? Jadi Pak Hakim. Nggak suka. Jadi Pak Hakim mau nggak? Nggak mau, Bu. Nggak mau juga. Ya, buat gimana? Jadi pertanyaannya 5, cukup lah 5. Udah keren itu 5. Kalau misalkan nanti saat nemuin datanya kalian bilang, ah kayaknya ini kedikitan 5. Ya udah bikin 10 pertanyaan. Boleh. Terus gimana Bu sekarang? Ya udah, bikin pertanyaan yang tadi di latar belakang masalah, pindahin ke rumusan masalah pertanyaannya. Gimana sih? Nah, itu ada di pertanyaan pertama. Paling atas dia. Copas dulu, taruh paling atas. Ya. Nah, terus pertanyaan terakhir itu seperti apa proses kerusakan pada mata atau apanya yang mau disingkap? Seperti apa yang terjadi? Apalah pokoknya yang terakhir itu yang paling inti. Seperti apa prosesnya atau apa yang terjadi? Mana yang mau kalian buat? Temen kamu udah hilang nih, tinggal bangkunya doang. Ini yang ngetik siapa nih? Saya, Bu. Atira. Terus Afif mana Afif? Udah jadi deh rumusan masalahnya. Sekarang tinggal buat poin selanjutnya. Apa poin selanjutnya? Buka paretnya enggak? Tujuan penelitian. Itu kamu bisa copas aja dari situ. Duplikat slide. Manfaat penelitian ya. Tujuan dulu, baru manfaat. Duplikat slide yang tadi, yang slide keempat. Nah, tapi judulnya ganti, jadi ganti menjadi tujuan penelitian.
Nah, kalau tujuan penelitian tinggal kalian ubah aja dari pertanyaan menjadi untuk, nah, apakah untuk mengetahui, ataukah untuk membuktikan, ataukah untuk mengapa? Mengetahui atau membuktikan. Kalau itu kayaknya yang pertama untuk membuktikan deh. Hah? Kalau tujuan ya tujuannya kenapa sih harus mencari tahu? Ya karena kayaknya untuk melakukan pembuktian deh. Apakah benar gitu? Apakah benar? Nih, pertanyaan pertama itu bermain handphone di tempat gelap dapat. Nah, seperti itu. Sekarang pertanyaan kedua juga diperlakukan kayak gitu juga. Kalau yang kedua berarti dia dengan cara apa dampak? Untuk mengetahui berarti bukan melakukan pembuktian, tapi untuk mengetahui. Untuk mengetahui keluhan apa saja sih yang biasa terjadi pada orang yang sering bermain handphone di tempat gelap. Ini ada yang ngantri lagi ya? Ih, mereka udah nunggu tahu. Kelompok 8 ya? Ya, Bu. Kelompok 8, kelompok 2. Kelompok 8 udah join? Udah, tadi udah, Bu. Jadi tapi gimana nih, Bu? udah Ini biar waiting harusnya. Nah, ini intinya gitu ya. Ditranslate lagi menjadi tujuannya untuk mengetahui, untuk membuktikan. Terus lanjut ke poin berikutnya. Oke, Bu. Manfaat. Kalau manfaat itu untuk mengetahui, yang pertama untuk mengetahui secara pasti, manfaat di ini aja, di Copas juga itu tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian. Halo Firza, Dimas, Rasin. Sebentar ya, sedikit lagi. Tadi gimana, Bu? Kalau manfaat penelitian, manfaatnya apa sih? Ya, misalkan menginformasikan atau menginformasikan atau yang lain apa ya? Ya, menginformasikan lah, lebih ke menginformasikan kalau kalian. Terus terakhir menginformasikan tentang apa? Poin ke-1. Dari poin kedua deh, cantumin ya. Dari poin kedua coba. Bukan slide 2. Pertanyaan rumusan masalah poin kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, menginformasikan ya. Kalau tadi di translate ke bikin poin-poin nanti ya. Bisa kan? Ya, Bu, bisa, Bu. Nah, bisa. Lanjut slide selanjutnya. Kita ngebut.
Oh, ternyata udah ada yang join, kirain nggak ada. Hipotesisnya apa? Ya, hipotesisnya iya dong, mengakibatkan kerusakan pada mata. Kalau prosesnya mungkin tahu nggak sekalian? Mungkin karena radiasi kali, misalkan. Hipotesis itu jawaban sementara dari pertanyaan penelitian. Kalau bisa rumusan masalahnya ada 5, ya udah hipotesisnya juga ada 5. Tapi kalau enggak sebisanya aja berapa pertanyaan misalkan yang dijawab di hipotesis ya. Hipotesis ini Ya, Bu, ntar jawaban diubah, Bu. perkiraan kalian, jawaban kalian sebelum kalian melakukan penelitian. Kira-kira gitu. Lanjut. Hipotesis. Datanya udah ada emang. Hasil penelitian. Oh, ya. Ini baru satu pertanyaan ya yang dijawab ya. Berarti tambahin nanti ya. Hasil penelitiannya. Iya, Bu. Lanjut. Kesimpulan dan saran. Pembahasan langsung. Iya. Kesimpulannya adalah iya, kesimpulannya terlalu sedikit. Kesimpulannya harus menjawab semua rumusan masalah tadi ya. Nah, jadi udah bagus kalian udah ada data untuk menjawab satu pertanyaan, tapi kalau menjawab satu pertanyaan doang terlalu sedikit. Jadinya jawablah 5 pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Cari lagi datanya nanti ya. Kemudian nanti jangan lupa sarannya udah bagus nih. Udah bagus sarannya. Studi pustakanya, daftar pustaka. Jangan lupa ditulis sumbernya, sumber data yang diambil. Oke? Oke, sip. Selamat mencari tahu. Oke, thank you. Terima kasih. Kepada siapa aja tadi? Atira. Pada Afif dan Aknapio yang udah konsultasi ke Bu Herda. Barokallah. Semoga sukses dan terpilih menjadi favorit ya nanti ya. Ada Ya, terbaik. Bu. Terima kasih, Bu. Ada terbaik, ada terfavorit. Jadilah yang terfavorit. Oke, thank you. Silahkan, Lab. Yang lain boleh maju. Pada makan. Assalamualaikum, Firza, Dimas, Rasin. Bentar lagi jadi kelas 9 ya. Silahkan di-share PPT-nya mana? Maaf, Bu Herda mukanya gelap karena ruangannya nggak terlalu terang. Biasanya kalau ngajar depan pintu.